Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Farizal Rehan dari kelompok 8 Sumber dan Media Belajar. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang media asli dan media tiruan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Rizky Farizal Rehan. Yang kedua ada Shalwa Asyifa, dan yang ketiga ada Muhammad Zainul Fukon. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian media asli menurut Ibrahim dan Nana Shohodi. Menyatakan bahwa media asli termasuk media atau sumber pembelajaran. Secara khusus dirancang sebagai bagian dari sistem pendidikan untuk memfasilitasi acara pembelajaran rada formal dan terencana. Menurut Mulyani, Sumantri, dan Johar Perman, objek media nyata dianggap sebagai objek yang membantu siswa menarik minat dan semangat belajar. Media ini adalah lingkungan yang dapat dikatakan hidup berdampingan dengan jenis lingkungan yang mirip secara morfologis. Media buatan digunakan untuk pembelajaran yaitu penelitian, penemuan, dan penelitian. Cara-cara ini juga digunakan untuk mengatasi keterbatasan media langsung yang tidak dapat ditemukan dalam kehidupan sekarang ini. Media ini banyak digunakan dalam pengajaran sains sebagai alat untuk menunjukkan alat atau bahan terbatas yang tidak dapat ditemukan. Dilihat dari segi keasliannya, media pembelajaran dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tiruan dan asli. Media tiruan maksudnya media yang dicontohkan dengan model boneka dan sebagainya. Sedangkan media asli dicontohkan dengan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar seperti kelas, sekolah, dan sebagainya. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Fahri. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis media asli dan tiruan. Nah, media asli ini adalah benda nyata, jadi bentuknya itu benda nyata. Benda tersebut itu media asli ini tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa bisa langsung melihat ke objeknya seperti tumbuhan, hewan, seperti itu. Kelebihan dari media asli ini bisa untuk memberikan siswa tentang keaslian media tersebut, yaitu tentang nyatanya media tersebut, dan siswa dapat melihat dengan nyata, dan siswa mungkin saja bisa menarik perhatian siswa. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis media asli ini ada media asli mati. Nah, ini media asli mati ini jadi asli tetapi dia itu tidak hidup, yaitu herbarium, taksidermi, terus ada diorama. Diorama itu ada pameran hewan dan tumbuhan yang telah dikeringkan dengan kedudukannya seperti aslinya di alam. Yang kedua yaitu media asli benda tetapi tak hidup juga. Ini seperti kita lihat yaitu batuan, mineral, kereta api. Ini ada benda-benda kereta api, pesawat, mobil, papan tulis, seperti itu yang bisa anak didik lihat langsung. Nah, selanjutnya yaitu media tiruan. Media tiruan ini pengganti dari media sesungguhnya. Nah, penggunaan media ini untuk mengatasi kendala jika ada suatu kendala yang terjadi pada media aslinya. Media asli ini ada jenisnya yaitu model irisan bagian dalam bumi,
seperti ada fotonya seperti kayak gold seperti itu. Terus model penambang batang, penambang daun, model boneka, model torso tubuh. Lalu ada seperti manekin. Nah, manekin tubuh yang biasa ada di SD. Lalu manusia yang dapat dilepas dan dipasang kembali. Nah, ini seperti itu. Lalu model atom atau maket. Maket biasanya dibuat sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran media asli dan media tiruan. Nah, media ini juga berfungsi secara efektif dalam konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut kehadiran guru. Nah, tujuannya yaitu untuk sebagai pedoman kerja untuk mencapai tujuan yang telah diberikan. Bahan-bahan atau material yang telah disusun dengan rapi dan alat ukur dan evaluasi yang disertakan. Seperti itu. Media asli ini, fungsi dan peran media asli ini berwujud modul atau paket belajar. Lalu ada media audiovisualnya yaitu kaset, CD atau DVD, radio seperti itu, atau lainnya yang bisa dipakai oleh peserta didik dan pendidik. Nah, dalam kondisi ini guru itu atau pendidik berfungsi sebagai fasilitator pembelajar. Nah, selanjutnya fungsi dan peran media tiruan. Nah, media ini bertujuan untuk menunjukkan bukti bahwa sebelumnya media yang ingin ditunjukkan ini benar-benar ada seperti itu. Namun, untuk mendapatkan aslinya dalam bentuk hidup itu terdapat kendala. Jadi ada problem dalam menunjukkan benda hidupnya, media aslinya. Jadi media tiruan ini ada, tetapi tiruannya itu nggak sama dengan yang asli. Lalu media ini juga digunakan untuk mengakali keterbatasan media hidup yang tak mungkin akan ditemukan lagi dalam kehidupan saat ini. Misalnya dinosaurus zaman purba seperti itu. Jadi pendidik itu membawa seperti tiruannya, tiruannya untuk ditunjukkan kepada peserta didik. Nah, media ini mencakup jenis-jenis yang saya jelaskan tadi. Nah, media ini biasanya dipakai dalam pembelajaran sains IPA sebagai alat bantu untuk keterbatasan alat atau bahan yang tidak didapatkan saat ingin menunjukkan media tersebut. Atau mungkin untuk persiapannya tuh membutuhkan waktu lama, jadi pendidik tidak siap untuk menunjukkan media aslinya, jadi pendidik membawakan media tiruannya seperti itu, sehingga ditampilkan media tiruan yang seperti asli tapi tak hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan media asli dan juga kelebihan dan kelemahan media tiruan. Yang pertama, kelebihan dan kelemahan media asli. Kelebihan media asli diantaranya satu, dapat membantu guru dalam menjelaskan sesuatu kepada siswa serta secara jelas. Yang kedua, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari situasi secara nyata. Dan yang ketiga, dapat melatih siswa melalui indera, seperti halnya indera penglihatan. Selanjutnya yaitu kelemahan media asli. Yang pertama,
membawa siswa ke berbagai tempat yang di luar sekolah, yang itu mengandung resiko dalam bentuk hal apapun seperti halnya kecelakaan dan selanjutnya. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan terkadang tidak murah, karena itu untuk berbagai objek di luar sekolah, jadi biayanya agak lebih mahal. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak selalu memberikan gambaran dari objek yang sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan media tiruan. Kelebihan media tiruan yang pertama, objek tidak harus ditampilkan langsung dalam bentuk nyata ataupun hidup untuk menunjukkan keberadaan suatu objek tersebut. Selanjutnya, menampilkan benda objek yang sulit ditemukan atau tidak ditemukan di suatu daerah tertentu. Dan yang terakhir, objek bisa diekspresikan lebih luasa kepada peserta didik karena objek tidak dalam keadaan bergerak ataupun dalam keadaan hidup, sehingga dapat ditunjukkan bagian-bagian yang ingin dijelaskan dari suatu objek tersebut. Dan yang terakhir yaitu kelemahan media tiruan. Yang pertama, media ini perlu perawatan supaya terjaga bentuk aslinya. Yang kedua, untuk cakupan yang lumayan besar, media ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dan yang terakhir, nomor 3, media ini tidak dapat diperlihatkan secara maksimal dibandingkan saat media masih benar-benar dalam keadaan hidup dan utuh.